Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat empat penjuru alam? Kabarnya baik? Ya, selama ini maaf kami baru bikin video yang terbaru karena kita kebanyakan sibuk urusan masing-masing. Pada malam hari ini kita akan memulai bikin konten lagi, konten misteri lagi, konten petualangan lagi, konten yang akan kita kuak tetap di empat penjuru alam. Dan saya mewakili kru yang bertugas dari empat penjuru alam mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon dimaafkan kesalahan saya dan kru-kru yang bertugas apabila berkata atau yang bertingkah laku yang kurang sopan, mohon dilapangkan serta dimaafkan. Ayo kita mulai penelusuran malam ini di Bualan, Bulakamba, Kabupaten Brebes. Yang di sini tepatnya peninggalan Belanda. Konon ceritanya menurut penduduk sekitar, di sini bekas ada tempat pesugihan, tempat memohon kepada jin-jin dan setan-setan yang ada di sini. Sebelum kita melakukan penelusuran pada malam hari ini, saya sedikit akan menelusuri situasi dan keadaan pada malam hari ini. Tetap di empat penjuru alam. Dan sahabat empat penjuru alam, sedikit cerita. Di sini konon katanya dahulu kala itu ada pohon besar menjadi bangunan irigasi. Di sini masih ada sebuah kayak model persembahan makhluk yang ada di sini. Ya, kita lihat masih ada bentuknya. Dan sahabat empat penjuru alam, di sini dulu kalanya banyak orang-orang yang memuja kepada setan-setan dan jin-jin yang ada di sini. Kita akan kuak misteri yang ada di Bualan, Bulakamba, Kabupaten Brebes. Tetap di empat penjuru alam. Sedikit tadi kita menyaksikan sebuah cuplikan pada siang hari tempat ini. Kita menyaksikan bahwa betapa indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada manusia. Di belakang saya tepatnya sudah ada ki sapu angin yang mendeteksi keadaan dan makhluk yang ada di sini. Tetap di empat penjuru alam. Oke sahabat, di belakang saya sudah ada ki sapu angin yang lagi mendeteksi. Kita tunggu dan kita akan berbincang-bincang tentang makhluk yang ada di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin Ki. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, gimana Ki kabarnya? Baik-baik saja, sehat selalu. Menurut Aki sosok apa yang ada di sini Ki? Di sebelah sini ada siluman ular ya. Siluman ular ya yang lewat dari kali ini masuk ke dalam sono ya, tempat bualan itu. Di sebelahnya lagi ada semacam sosok perempuan yang lagi nangis-nangis. Sosok perempuan yang lagi nangis? Iya, tapi di sono nggak terlalu jahat ya. Sebelahnya ada lagi itu semacam pocong. Pocong? Iya. Sebelahnya lagi di situ ada sejenis buta hijau ya. Iya. Sama ada juga masih satu lagi siluman buaya putih yang dekat pintu situ. Ya sahabat, kita mendengarkan suatu suara segersek yang ada di sana. Ya, semoga kita dilancarkan segala kegiatan kita. Dan Ki, saya mau bertanya sedikit. Iya. Sebelum kita penelusuran ke sini, saya dan kru yang lain, kita sempat berbincang-bincang bersama narasumber yang ada di sini, Ki. Menurut narasumber di sini itu dahulu kalanya bangunan Belanda. Iya. Iya. Menurut orang-orang yang di sini, di situ itu terdapat pohon besar, benar Iya, Ki? betul sekali.
Jadi dari segi misterinya Ki begitu. Iya. Ya udah Ki, kita lanjutin buat penelusuran malam ini dan dibantu buat supranatural yang lain. Siap. Siap Ki? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahabat, 4 penjuru alam. Di samping saya sudah ada Ki Sawang yang akan menarik benda pusaka, oleh-oleh mustika, oleh-oleh gaib yang akan kita tarik di sini. Assalamualaikum Ki. Minal aizin wal faizin Ki. Mohon maaf lahir batin. Barangkali saya yang bertugas mempunyai salah, tolong dimaafin. Gimana Ki? Sosok di sini gimana Ki? Boleh diceritain sedikit? Ya, di sini tuh sebenarnya jahil ya. Iya jahil. Jahil, terus menurut penerawangan mata batin saya itu dulunya ini pernah ada pohon gede. Pohon gede. Iya, pohon gede. Iya benar. Iya menurut informan juga seperti itu Ki. Berarti emang benar daerah di sini tuh ada pohon gede ya. Iya, Ki? iya, iya. Terus kata informan yang di sini, apa benar di sini tuh bekas orang-orang memuja pesugihan, bener? Ya emang dari sisi supranatural saya itu memang ada Iya. bekas-bekas tapak petilasan pemujaan. Di sini itu kayak yang terkenalnya itu sosok yang seperti apa Ki? Yang terkenalnya itu ya model kayak genderuwo ya. Genderuwo. Iya, Berarti yang kayak model yang mengasihi orang. iya benar. Oh, bener. Ya udah Ki, dilanjutin buat penarikannya silakan dan berhati-hati ya Ki. Mohon minta doanya ya kawan-kawan. Dan sahabat 4 penjuru alam, rupanya Ki Sawang sedikit mengalami kesusahan untuk menarik benda yang ada di sini. Sahabat 4 penjuru alam, dengan sekian lama perjuangan Ki Sawang, akhirnya rupanya Ki Sawang sudah mendapatkan benda pusaka. Masih ngabur. Singapura Iya. ya udah Ki, gimana Ki?
Udah lagi Mas. Allah. Suram. Alhamdulillahirobbilalamin. Rupanya sebuah batu hitam bercorak putih. Ini sosok yang ditarik yang dari daerah mana, Ki? Dari daerah penunggu pohon itu ya. Penunggu pohon yang di situ ya, Ki ya. Tolong di iniin, Ki. Ini kayak buat pusaka, buat apa, Ki? Ya. Buat pengasihan ya. Buat pengasihan kayak cewek gitu ya, Ki ya. Tolong ya, Ki, dirawat ini biar nggak ke tangan orang-orang yang disalahgunain ya, Ki ya. Iya, benar. Ya sahabat, di sini Ki Sawang sudah mendapatkan benda pusaka berupa batu yang menurut Ki Sawang ini salah satu batu yang buat pengasihan. Dan saya nggak tahu, wallahu alam. Dan kita akan melanjutkan penarikan benda pusaka lagi. Dan sahabat, 4 penjuru alam, kita akan mencari Ki Buyung yang sedang lagi menarik benda pusaka. Rupanya Ki Buyung sudah ada di sana. Ayo kita ke sana dulu. Di belakang saya sudah ada Ki Buyung yang lagi membaca doa dan akan menarik benda pusaka dan oleh-oleh yang ada di sini. Kita saksikan. Assalamualaikum. Gimana, Ki, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya sahabat, 4 penjuru alam, Ki Buyung tersebut adalah salah satu penduduk asli warga Brebes. Jadi daripada kita susah atau gimana ya, kita ngomong bahasa Jawa aja ya, bahasa kita sendiri. Pribadi Ki kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, barangkali saya pribadi salah dan kru yang lain. Ya, sama-sama Mas. Pribadi Ki, kayaknya fenomena yang ada di sini gimana, Ki? Kayaknya Serem nemen ya, Ki ya? Anak sosok apa baik ini kayaknya, Ki? Yang kono anak sosok buta hijau. Buta hijau. Ya. Dan ini di sini prajuritnya. Prajuritnya kan ini kayaknya. Iya. Ya sahabat, menurut Ki Buyung di situ ada sosok buta hijau. Dan di sini ada sosok prajuritnya. Berarti Aki panarik benda pusaka di sini ya, Kak? Iya, iya. Mohon doanya ya. Ya, ayo kita lanjut.
air. Tempat penjuru alam. Di sini Ki Buyung sudah mendapatkan batu apa Ki? Batu penunggu di sini ya. Penunggu yang di sini. Ya. Berarti kayak Ki ya penunggu kayak prajurit ya Ki yang kene ya Ki ya. Iya, benar. Hitam pekat. Ya. Batunya hitam pekat. Kayak Arigo nakalnya apa Ki? Makanya biasanya sering ngodain orang ya. Buat ngodain orang. Kalau yang buat yang baiknya Ki, Yang baiknya bisa kayak seperti pengasihan ini Mas. pengasihan biar kayak aura-aura yang tadinya gelap bisa bersinar ya Ki ya. Iya, ya benar. Ya benar. Ya sudah. Kita akan narik lagi ya Ki, berarti ya benar. Iya, satu lagi ya. Satu lagi yang di mana Ki? Di sini. Sini yang di sini ya. Yang bekas pohon yang dicabut ya. Iya, benar. Yuk lanjut. Sahabat 4 penjuru alam, di belakang saya sudah ada 3 supranatural yang akan menarik benda pusaka penunggu yang ada di sini, yang paling besar, yang paling mengerajai, yang paling menguasai. Wallahu alam, saya tidak tahu. Kita lanjutin dan akan dibantu oleh kru-kru yang lain karena benda pusaka tersebut sangat kuat ya. Dilanjut buat Ki.
Banyu kali apa? Cuk. Aduh banyu. Gelap ah. Kemana? Kemana dia? Di banyu, di banyu. Ibu banyu, ibu banyu. Alah, lampunya mati. Lu rupanya mana siram? Waktu apa sih? Astagfirullahaladzim. Kayak apa bro? Kayak gini apa? Iya ya kayaknya. Kayak duduk. Iya Duduk ah. Oke. iya kayak Duduk ah. kayak sing Ini siapa? Oh no, duduk ah. lah gue. Iya gue kayak gue. Kayak kura-kura ya, kayak apa ya jantungnya? Iya gue. Kayak hati ya. Mati. Oke, pas. Bismillahirrahmanirrahim. Apik gue. Sejak. Iya, sejak keliling. Empat penjuru alam. Dengan sekian lama kita melakukan usaha untuk penarikan, jatuh bangun, segala hal kita lakukan dan akhirnya kita mendapatkan sebuah batu yang penunggu yang ada di situ. Silahkan Aki yang mau jelasin ini batu apa Ki? Yang itu namanya batu serat jiwa. Serat jiwa ya Ki. Kegunaannya buat apa Ki? Biasanya kalau batu serat jiwa itu kegunaannya itu buat pesugihan ya. Pesugihan. Kayak model buat yang jadi orang itu jadi menyembah batu ya Ki ya Ki. Berarti ini suatu fenomena yang berhasil kita ungkit ya Ki ya. Ya udah, sampai di sini penelusuran malam ini kita mendapatkan 3 batu benda pusaka dan yang terakhir yang paling besar dan yang paling berat kita mendapatkan batu serat jiwa. Jadi hikmah apa Ki yang kita petik dari daerah sini Ki? Intinya gini Mas ya. Ya, Setiap manusia itu jangan memandang orang itu rendah. rendah. Biarpun orang itu suka mabok, biarpun orang itu suka berkelahi, kita itu sesama manusia itu harus saling menghormati. Iya, sebab kalau ibaratnya ahli ibadah pun tidak mutlak bakalan masuk surga. Iya, Bener-bener iya, gitu Ki ya. Benar. Bener. Jadi menghormati orang itu bukan karena ilmunya, bukan karena pangkatnya, Iya. bukan karena jabatannya, ataupun bukan karena hartanya. Kita itu menghormati seseorang itu karena umurnya yang lebih tua dari kita. Umurnya Iya, tua, betul. iya. Intinya manusia itu harus selalu tawakal, Tawakal. percaya adanya Gusti Allah kalau orang Jawa bilang. Jangan percaya sama omongan-omongan jin dan setan. Ya. Karena apa? Setan dan jin itu bisanya cuma menghasut agar manusia-manusia ini ke jalan yang salah. Sesuatu itu dinilai bukan karena orang itu berilmu tinggi, bukan karena orang itu berjabatan tinggi. Orang itu harus menghormati karena kita itu adalah ciptaan Allah yang sama, punya derajat yang sama, punya tugas yang sama. Intinya kita itu harus saling menghormati. Ya, terima kasih buat penjelasannya Ki. Ya sahabat 4 penjuru alam, sampai di sini penelusuran pada malam hari ini. Tetap jaga kesehatan dan salam misteri 4 penjuru alam. Sekarang kita sudah memasuki sisi terakhir,
sebelum kita mengakhirinya, kita berdoa dan memohon ampunan sama Allah. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian kawan-kawan, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Semoga mempererat tali silaturahmi buat kru-kru 4 penjuru alam semuanya. Amin. Jangan lupa pesan saya, utamakan kebersamaan, kekompakan, dan diniatkan karena Allah.